Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Melani Putri. Bersama dua teman saya, Asri Astianingsih dan Risa Aprilia, kami akan mempresentasikan materi biologi umum mengenai klasifikasi makhluk hidup pada tumbuhan. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, sebaiknya kita mengetahui apa tujuan dari pembelajaran klasifikasi makhluk hidup pada tumbuhan. Yang pertama, menjelaskan klasifikasi tumbuhan. Yang kedua, menganalisis struktur tubuh tumbuhan. Yang ketiga, menganalisis metagenesis tumbuhan. Yang keempat, menjelaskan cara reproduksi tumbuhan. Yang kelima, mengetahui manfaat tumbuhan. Tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya sistem jaringan pembuluh atau jaringan vaskular. Tumbuhan yang memiliki jaringan vaskular disebut dengan tumbuhan vaskular, sedangkan tumbuhan yang tidak memiliki jaringan vaskular disebut dengan tumbuhan non-vaskular. Tumbuhan non-vaskular biasanya disebut dengan bryophyta, sedangkan untuk tumbuhan vaskular dibedakan lagi menjadi dua berdasarkan ada atau tidaknya biji. Tumbuhan vaskular yang tidak berbiji disebut dengan Petridophyta atau tumbuhan paku, dan tumbuhan vaskular berbiji disebut dengan spermatophyta. Bryophyta adalah tanaman non-vaskular yang jenis alat transportasinya yang masih sempit atau belum berkembang banyak, dan juga merupakan tumbuhan yang tidak memiliki jaringan angkut, yaitu xilem dan phloem. Bryophyta ini memiliki kesulitan untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuhnya. Bryophyta mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hidup di lingkungan yang lembab dengan kadar air yang tinggi. Yang kedua, hidup secara berkelompok atau berkoloni. Yang ketiga, tumbuhan non-vaskular atau tidak memiliki xilem dan phloem. Yang keempat, tidak memiliki pembuluh. Yang kelima, berfotosintesis dengan menggunakan klorofil yang hasilnya akan diedarkan secara difusi. Yang keenam, Antheridium hanya dapat menghasilkan satu sel telur. Bryophyta memiliki struktur. Yang pertama, akar. Akar pada lumut ini berfungsi untuk menempelnya lumut di tempatnya dan untuk mencari air mineral untuk penyimpanan makanan. Yang kedua, batang. Batang pada tumbuhan ini biasanya tegak ke atas, dan jika kita memperhatikannya dengan menggunakan mikroskop, maka terlihat beberapa bagian, yaitu selapis sel kulit yang berfungsi untuk membuat rizoid. Lapisan kulit ini terdiri dari beberapa lapisan sel dan silinder yang berguna untuk mengangkut zat-zat makanan. Yang ketiga, daun. Daun memiliki karakteristik yaitu panjang, sempit, dan sel daunnya kloroplas, serta memiliki kloroplast seperti tumbuhan lainnya. Di dalam daun lumut terdapat sel-sel mati yang berfungsi untuk persediaan makanan. Dan yang terakhir, kapsul. Kapsul bisa disebut juga dengan sel pemula. Kapsul ini biasanya berbentuk 4 bidang. Karena adanya sel berdinding sekunder, maka inilah yang akan menyebabkan ukurannya terbatas. Bryophyta memiliki metagenesis lumut yang terjadi dalam dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporopit. Dalam fase gametofit lumut akan menghasilkan gamet, dan dalam fase sporopit akan menghasilkan spora. Dalam siklus hidup lumut yang lebih mendominasi adalah fase gametofit. Siklus hidup lumut daun yaitu diawali dengan jatuhnya spora ke tempat yang tepat, yaitu lembab dan sinar matahari yang cukup. Spora akan melalui dua fase, yaitu protonema dan gametofit. Spora akan berkembang menjadi protonema yang berbentuk seperti benang. Protonema yang masih bersifat haploid menghasilkan kuncup yang akan berkembang menjadi gametopor.
Sama seperti manusia, sperma akan mencari sel telur melalui sel lapisan air. Zigot akan berkembang menjadi embrio sporopit, dan sporopit ini akan berkembang panjang menyerupai tangkai yang dihasilkan oleh archegonium. Sporopit muda, yaitu terdapat di kaki, tetap akan bergantung pada gametofit. Meiosis terjadi mula-mula dari spora akan berkembang di kapsul dan tiba saatnya kapsul matang, tutupnya akan tertutup dan melepaskan spora. Gametofit dalam tumbuhan lumut ini terjadi jika spora dari Bryophyta jatuh dan titik jatuhnya dengan keadaan lembab atau bisa juga jatuh di pohon, maka spora akan tumbuh menjadi gametofit. Gametofor dihasilkan oleh meristem struktur penghasil gamet. Selanjutnya, gametofit bryophyt. Gametofit dalam tumbuhan lumut ini terjadi jika spora dari Bryophyta jatuh dan titik jatuhnya dengan keadaan lembab atau bisa juga jatuh di pohon, maka spora akan tumbuh menjadi gametofit. Gametopor dihasilkan oleh meristem struktur penghasil gamet. Gametofit dapat membuahkan gametangia multiple dengan masing-masingnya menghasilkan gamet yang diselimuti oleh jaringan pelindung. Dalam setiap antheridium dapat menghasilkan beberapa sperma, dan pada setiap archegonium hanya dapat menghasilkan satu sel telur. Sehabis fertilisasi, embrio akan tetap di archegonium, dan dalam waktu yang bersamaan, lapisan sel transfer plasential akan mengedarkan nutrisi ke embrio agar berkembang menjadi sporopit. Sporopit bryophyt memiliki ciri khas, yaitu ia memiliki satu seta, satu kaki, dan sporangium. Seta nama lain dari tangkai yang berfungsi untuk mengangkut zat yang diperlukan ke sporangium, atau yang kita kenal dengan kapsul. Kapsul dapat menghasilkan 50 juta spora. Spora itu sendiri berasal dari zat-zat yang diangkut ke sporangium. Kaki berfungsi untuk melekatnya tumbuhan terhadap tempat atau menyerap nutrisi yang berasal dari gametofit. Klasifikasi Bryophyta yang pertama, lumut hati atau Hepaticopsida. Dinamakan lumut hati karena berbentuk dari gametofit dan lobus yang menyerupai hati. Siklus hidup lumut hati yang lebih dominan adalah gametofit. Untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, maka lumut hati memiliki dinding yang tebal. Reproduksi bisa secara vegetatif maupun generatif. Lumut hati juga mempunyai seta-seta yang pendek dengan kapsul yang bulat. Pada Plagiosilla terdapat beberapa tonjolan-tonjolan di batang yang membuat tonjolan tersebut menyerupai daun. Yang kedua, lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Anthoceratopsida yang dinamakan lumut tanduk dinamakan lumut tanduk karena bentuk sporopit yang meruncing dan panjang. Yang kedua, lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Dinamakan lumut tanduk karena bentuk sporopit yang meruncing dan panjang menyerupai tanduk. Ketinggian sporopit bisa mencapai 5 cm. Lumut tanduk tidak memiliki seta, berbeda dengan lumut lainnya, dan hanya memiliki sporangium.
Dalam lingkungan yang lembab, biasanya lumut tanduk secara cepat berkelompok untuk memenuhi lingkungan tersebut karena adanya hubungan dengan cyanobacteria. Siklus hidup yang lebih dominan gametofit, salah satu spesiesnya adalah Anthoceros. Yang ketiga, lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun memiliki gametofit yang tinggi, kurang lebih antara 1 mm sampai dengan 2 meter. Lumut daun ini mempunyai satu seta, kapsul, dan gametofit. Lumut daun ini bisa dibilang lumut sejati karena tubuhnya yang menyerupai tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun. Siklus hidup yang lebih dominan yaitu gametofit. Reproduksi dengan cara vegetatif yaitu spora. Bryophyta bereproduksi dengan cara bisa terjadi dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Bryophyta seksual dengan cara menyatukan sel telur, yaitu yang dihasilkan oleh archegonia, dan sperma yang dihasilkan antheridia. Penyatuan ini dilakukan sperma dengan bergerak mencari sel telur di lapisan air. Setelah bertemu, terjadinya fertilisasi dengan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi protonema yang diploid. Reproduksi aseksual yaitu spora yang dihasilkan oleh sporangium melalui proses meiosis. Pada pembelahan meiosis akan membuahkan spora yang haploid dan berkembang menjadi protonema. Kemudian, manfaat dari Bryophyta yaitu penyebaran spora yang tidak sengaja oleh angin akan membawa dampak positif bagi daerah yang gersang. Karena jika spora jatuh di tempat gersang akan membuat lingkungan tersebut menjadi lembab dan mempertahankan nitrogen yang terdapat di dalam tanah. Salah satu spesies lumut yaitu Sphagnum. Daun sphagnum dapat membuat endapan zat organik yang sebagian terurai yang kita kenal dengan gambut. Sphagnum ini di Eropa juga dijadikan sebagai bahan bakar. Akan menjelaskan tentang tanaman Pteridophyta atau yang sering kita sebut dengan tanaman paku. Tanaman Pteridophyta adalah tanaman dengan level tingkat lebih tinggi daripada Bryophyta. Kenapa bisa dikatakan lebih tinggi? Karena dalam Bryophyta belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati dan tidak mempunyai xilem dan phloem. Nah, di tanaman Pteridophyta ini kita sudah dapat menemukan akar, batang, dan daun yang sejati dan sudah mempunyai xilem dan phloem. Tanaman Pteridophyta ini bisa juga disebut dengan tanaman vaskular. Kenapa? Karena sudah mempunyai xilem dan phloem. Nah, ciri-ciri dari tanaman Pteridophyta yang pertama, hidupnya selalu di tempat kering dan selalu menumpang pada tumpangannya atau bisa dikatakan menempel. Yang kedua, akar, batang, dan daunnya sudah sejati. Maksudnya sejati di sini adalah sudah mempunyai bentuk tetap dari akar, batang, dan daun. Yang ketiga, tanaman Pteridophyta ini sudah mempunyai xilem dan phloem sebagai jaringan pembuluh angkut. Yang keempat, reproduksi hanya bisa dilakukan dengan cara aseksual, yaitu spora. Yang kelima, memiliki metagenesis atau siklus hidup yang lebih dominan adalah fase sporofit dibanding gametofit. Berbeda dengan Bryophyta. Kalau di Bryophyta, yang lebih dominan itu adalah gametofit daripada sporofit. Nah, yang keenam, saat umur tumbuhan ini masih muda, yaitu mempunyai ciri khas, yaitu daun mudanya selalu menggulung di bagian ujungnya. Struktur Pteridophyta. Kita bisa menemukan apa saja yang ada di dalam struktur Pteridophyta. Yang pertama ada akar, batang, daun, dan spora. Nah, di dalam akar ini,
Pada fase gametofit, akar tanaman paku disebut rizoid. Sama seperti tumbuhan yang lainnya, rizoid berfungsi untuk mencari air dan mineral untuk berfotosintesis. Yang membedakan adalah rizoid pada tanaman paku ini masih sederhana, belum kompleks seperti tanaman-tanaman yang sudah mempunyai jaringan yang kompleks. Pada fase sporofit, bentuk akar sudah menjadi akar sesungguhnya yang berfungsi untuk tempat melekatnya Pteridophyta di tempat tumpangannya tersebut. Nah, yang kedua ada batang. Fase gametofit disebut protalium. Batang tanaman paku memiliki bentuk daun kecil. Sementara pada fase sporofit, batang sudah menjadi nyata, yaitu untuk tempat fotosintesis dan untuk tempatnya pembuluh angkut xilem dan floem bekerja. Nah, yang ketiga ada daun. Menurut fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu sporofil dan tropofil. Sporofil berfungsi untuk menghasilkan spora untuk tempat pembibitan kuku. Nah, kalau tropofil itu selayaknya daun untuk berfotosintesis dan untuk tempat xilem dan floem bertugas, yaitu untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Menurut bentuknya ada dua juga, mikrofil dan makrofil. Mikrofil biasanya terdapat di batang dan tulang kuku, sedangkan makrofil tempat untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang terakhir ada spora. Pada paku homospora akan menghasilkan satu spora dengan ukuran dan bentuk yang sama. Pada heterospora akan menghasilkan lebih dari satu jenis spora, yaitu makrospora dan mikrospora. Nah, yang ketiga, pada transisi, yaitu campuran antara homospora dan heterospora akan menghasilkan spora dalam ukuran dan bentuk yang sama tetapi di tempat yang berbeda atau di kelamin yang berbeda, bisa cewek, bisa cowok, atau jantan dan betina. Nah, selanjutnya ada metagenesis atau siklus hidup yang dialami oleh Pteridophyta. Yang pertama, spora akan berkembang menjadi protalium atau protallus. Nah, yang kedua, pada tahap selanjutnya, gametofit akan terbagi dua, yaitu archegonium yang akan menghasilkan sel telur dan antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid. Nah, sel telur dan spermatozoid akan bertemu yang akan membentuk zigot yang diploid. Nah, selanjutnya akan menghasilkan sporofit yang membentuk sporangium. Dan pada tahap terakhir akan menjadi spora dan akan terus-menerus. Terus hidup, paku heterospora dan homospora sebenarnya berbeda. Cuman, yang membedakan itu cuma sedikit. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari paku homospora. Nah, siklus hidup paku homospora yang pertama dimulai dengan sporofit karena pada homospora fase yang dominan adalah fase sporofit. Nah, selanjutnya setelah dewasa akan membentuk sporangium yang diploid. Nah, dengan menggunakan proses meiosis, sporangium akan menghasilkan spora yang haploid. Nah, selanjutnya, spora akan menghasilkan protalium. Protalium akan dibuahi dengan dua cara, yaitu spermatozoid yang dihasilkan oleh sel jantan dan ovum yang dihasilkan oleh betina. Selanjutnya, pada metagenesis tumbuhan paku homospora adalah bertumbuhnya sel ovum dan spermatozoid yang akan menghasilkan zigot. Pada tahap terakhir, dengan berjalannya waktu, zigot tersebut akan terus berkembang menjadi tanaman paku dewasa. Nah, untuk siklus hidup Pteridophyta jenis heterospora, pada jenis metagenesis ini berbeda dengan tumbuhan paku homospora. Pada jenis ini memiliki dua protalium, yaitu mikrospora yang akan menghasilkan mikroplatium dan makrospora akan membentuk makroplatium dan menghasilkan archegonium. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Pteridophyta yang akan dibagi pada beberapa klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan spora. Berdasarkan spora dibagi 3 bagian, yaitu yang pertama, paku homospora, paku heterospora, dan paku transisi. Transisi di sini maksudnya adalah peralihan homospora dan heterospora. Nah, pada tanaman paku homospora akan menghasilkan satu spora dengan ukuran dan bentuk yang sama. Contoh pada tanaman ini adalah Lycopodium atau paku kawat. Yang kedua, paku heterospora akan menghasilkan lebih dari satu jenis spora, yaitu makrospora untuk betina dan mikrospora pada jantan. Contoh tanaman ini adalah Marsilea. Nah, yang ketiga ada paku transisi.
yaitu peralihan homospora dan heterospora, yang akan menghasilkan spora dalam ukuran dan bentuk yang sesama, tetapi jenis kelamin dan tempatnya yang berbeda. Contoh dari paku transisi ini adalah ekosistem. Nah, yang kedua, berdasarkan ciri tubuh. Yang pertama itu ada Psilopida atau paku purba. Daun pada tanaman ini berbentuk kecil, batang bercabang, dan mampu tinggi sampai 1 meter. Batang paku di tanaman ini mampu berfotosintesis karena mengandung klorofil. Contoh tanaman pada paku purba atau Psilopsida adalah Rhyhnia. Nah, yang kedua ada Lycopsida atau paku kawat. Paku kawat banyak terdapat di hutan, hidupnya menempel di batang tumbuhan lain atau di permukaan tanah. Tanaman ini memiliki akar, batang, daun yang sejati. Contoh tumbuhan ini adalah Seloginellea. Nah, yang ketiga ada Xenopsida atau paku kawat. Contoh tumbuhan ini adalah Equisetum, dengan ketinggian tumbuhan bisa mencapai 4,5 meter dan sudah memiliki akar, batang, daun yang sejati. Disebut dengan ekor kuda karena bentuk tumbuhannya yang seperti bentuk ekor kuda. Yang keempat, ada Pteropsida atau paku sejati. Tanaman ini sudah memiliki akar, batang, daun yang sejati. Batangnya bisa berupa rizon atau tumbuh ke bawah permukaan tanah dan bisa juga muncul ke permukaan tanah. Daunnya besar dan pada daun muda ciri khasnya yaitu menggulung pada bagian ujungnya. Contoh pada tumbuhan ini adalah Asplenium nidus. Nah, yang ketiga, berdasarkan tempat hidupnya atau habitat. Yang pertama itu ada paku tanah. Tanaman ini mempunyai habitat di sekitaran tanah, jurang, tebing, tembok, dan contoh tanaman ini adalah Linsaya macrocona, Teratophyllum metenius. Nah, yang kedua itu ada paku epifit. Tanaman ini akan tinggal pada tumbuhan yang lainnya, dalam artian yaitu menumpang pada tumbuhan lain. Contoh dari tanaman ini adalah Anthropium califolium. Nah, yang ketiga itu ada paku aquatic. Nah, tanaman ini terdapat pada genangan air dengan cara mengapung di air. Contoh tanaman ini adalah Acrosticum aereum. Nah, kita selanjutnya akan membahas reproduksi Pteridophyta. Reproduksi seksual. Nah, selanjutnya kita akan membahas reproduksi dari Pteridophyta. Yang pertama, reproduksi secara seksual atau generatif melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan akan menghasilkan spermatozoid dan sel kelamin betina akan menghasilkan ovum. Nah, yang kedua, reproduksi aseksual, yaitu dengan cara tunas yang dihasilkan oleh stolon. Nah, yang terakhir, kita akan membahas manfaat dari Pteridophyta. Nah, manfaat yang diperoleh dari tanaman paku ini adalah salah satunya untuk tanaman hias, obat-obatan, dan bisa juga untuk sayuran, karena bentuknya yang sudah menyerupai daun dan sudah aman dikonsumsi untuk kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Astrid Siningsih akan menjelaskan tentang spermatophyta. Spermatophyta adalah tumbuhan vaskular berbiji. Vaskular di mana dia memiliki pembuluh, yakni xilem dan phloem. Ciri-ciri dari spermatophyta antara lain, dia memiliki biji sebagai alat reproduksinya, memiliki berkas pengangkut xilem dan phloem, umumnya bersifat autotrof, yakni dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Lalu dia bersifat heterospora, di mana ada megasporanya untuk sebagai gamet betina dan mikrosporanya sebagai gamet jantan. Lalu dia bisa berakar tunggang dan bisa berakar serabut. Dan yang terakhir memiliki sporofit yang lebih kompleks daripada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Selanjutnya, spermatophyta dibagi menjadi dua, yakni gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae adalah spermatophyta dengan berbiji terbuka, sedangkan angiospermae spermatophyta dengan berbiji tertutup.
Gymnospermae. Gymnospermae ini adalah tumbuhan berbiji tertutup ya, dengan alat reproduksinya disebut strobila. Tumbuhan ini bisa berbentuk perdu atau kayu, ada juga yang seperti liana. Banyak tumbuhan ini berkambium, akarnya akar tunggal dan memiliki daun yang kaku dan tebal. Selanjutnya, ini beberapa klasifikasi Gymnospermae. Yang pertama ada dari film Shadowphyta, contohnya adalah Sitas rumpi atau Pakis haji. Yang kedua adalah Ginkgophyta, contohnya adalah Ginkgo biloba. Yang ketiga adalah Genetophyta, yakni contohnya adalah Ginetum ginemon atau melinjo. Selanjutnya terakhir ada Coniferophyta, contohnya adalah Pinus sp. Selanjutnya kita masuk ke reproduksi Gymnospermae. Bisa dibaca terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi Gymnospermae dalam bentuk skema agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi Gymnospermae. Jadi organ reproduksi Gymnospermae adalah strobilus, di mana ada strobilus betina dan strobilus jantan. Pertama-tama kita ke strobilus betina terlebih dahulu. Jadi pada strobilus betina ini terdapat daun yang telah termodifikasi yang disebut dengan sporofil. Nah, sporofil ini berbentuk sisik. Dan di dalam sporofil ini terdapat 2 bakal biji. Nah, 2 bakal biji ini ketika dibelah dia akan terlihat 3 bagian. Yaitu yang pertama nucellus atau microsporangium, yang kedua adalah intergumen, dan yang ketiga adalah sel induk megaspora. Nah, sel induk megaspora ini dia akan mengalami meiosis, lalu menghasilkan 4 sel megaspora, di mana 1 megaspora ini tetap bertahan, sedangkan 3 lainnya itu lisis. Jadi sel induk megaspora mengalami meiosis, dia yang tadinya 2N jadi diploid, lalu tereduksi menjadi N haploid. Lalu megaspora yang bertahan ini dia akan membelah secara mitosis selama berkali-kali sehingga dia akan memenuhi ruang di megasporangium ini. Nah, sebagian kecil dari megaspora ini dia akan membentuk archegonium, sekitar 2 atau 3. Nah, dalam archegonium ini dia ada ovum sebanyak 2 atau 3 ya. Jadi terbentuk ovum sebagai gametofit betinanya. Lalu sekarang kita beralih ke strobilus yang jantan. Sama seperti strobilus betina tadi itu terdapat sporofil atau daun yang telah termodifikasi, lalu di dalamnya ada microsporangium. Microsporangium ini berjumlah sangat banyak, sekitar ratusan. Lalu di dalam microsporangium ini terdapat sel induk mikrospora. Nah, sel induk mikrospora ini dia akan mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Sama seperti tadi, ini sel induk sporanya diploid, mengalami meiosis jadi haploid di mikrosporanya. Lalu mikrospora ini akan berkembang menjadi serbuk sari yang bersayap. Kenapa bersayap? Karena pada saat penyerbukan dia dibantu oleh angin, sehingga dinamakan dengan penyerbukan anemogami. Nah, lalu serbuk sari bersayap ini akan terbang terbawa angin, lalu suatu saat dia menempel pada strobilus betina, lalu sebagian kecil dia mencapai mikrofil, dan di sini
serbuk sarinya dia akan berkecambah ya. Dan selama perkecambahan itu, serbuk sari itu di dalam serbuk sari itu ada sel generatif, yang dimana selama perkecambahan dia membelah menjadi sel spermatogen dan sel steril. Sel steril ini adalah sel steril, lalu dia akan menghasilkan buluh, di mana buluh ini adalah pengantar untuk sel spermatogen mencapai ovum untuk kemudian dibuahi. Setelah sel spermatogen mencapai ovum, maka sel sterilnya itu dia akan lisis. Sel spermatogen tadi dia akan membuahi ovum, lalu hasil dari pembuahan itu dia membentuk embrio yang diploid. Mengapa? Karena hasil persilangan dari ovum dan sel spermatogen. Nah, embrio ini dia berada di dalam mikrosporangium yang bersifat haploid. Kenapa haploid? Karena tadi megasporangiumnya itu telah diisi oleh megaspora yang hasil mitosis tadi, jadi dia bersifatnya haploid. Nah, lalu dilingkupi lagi oleh integumen yang bersifat diploid karena dia bawaan dari sifat distrobilanya tadi. Ya, jadi kesimpulannya adalah pada biji gimnosperma ini dia terdapat 3 generasi, yaitu generasi embrionya itu diploid, megasporangiumnya haploid, dan integumennya diploid. Jadi 2 diploid dan 1 haploid. Rupanya tanaman gimnosperma ini sangat bermanfaat bagi manusia. Di antaranya yang pertama adalah pembuatan kertas dan pembuatan bahan bakar oleh jenis ST, lalu ada mebel dari damar, lalu ada pembuatan bahan cat dan pernis, ada aromaterapi, lalu hiasan dan souvenir dari Sobilus pinus, dan produk makanan dari Genetum genemon, serta produk laude dari biji Macrozania. Selanjutnya kita masuk ke Angiospermae, yakni tumbuhan vaskular berbiji tertutup. Tumbuhan Angiospermae ini memiliki ciri-ciri antara lain bisa berakar serabut atau bisa berakar pinggang, lalu berdaun pipih dengan tulang daunnya beraneka, lalu bunganya memiliki mahkota, kelopak, benang sari dan putik, batangnya bisa berkambing dan bisa tidak berkambing. Dan satu lagi ciri yang paling khas dari Angiospermae yaitu terjadinya pembuahan ganda. Sebelum masuk ke proses reproduksi Angiospermae, ada baiknya kita mengetahui struktur dari organ reproduksi Angiospermae, yakni bunga. Pada bunga terdapat mahkota bunga atau corolla yang terdiri dari daun-daun mahkota atau petal. Lalu ada kelopak bunga atau calyx yang terdiri dari daun-daun kelopak atau sepal. Selanjutnya ada putik atau kali atau karpel yang terdiri atas kepala putik yaitu stigma dan tangkai putik atau style. Dan juga ada bakal buah atau ovari. Nah, selanjutnya ada benang sari yaitu stamen yang terdiri atas tangkai sari yaitu filamen dan kepala sari yaitu anther. Selanjutnya ini adalah tahapan reproduksi Angiospermae. Ini ditampilkan secara ringkas ya. Bisa dibaca terlebih dahulu, dipahami. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan proses reproduksi Angiospermae dalam bentuk skema agar lebih mudah dipahami. Nah, berikut ini adalah proses reproduksi Angiospermae. Jadi, awalnya pada kepala putik itu terdapat mikrosporangium yang di dalamnya itu terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora dia mengalami meiosis menghasilkan mikrospora.
Sel induk mikrospora ini yang tadinya 2N tereduksi menjadi N, diploid menjadi haploid. Lalu mikrospora ini dia berkembang menjadi serbuk sari. Nah, serbuk sari ini juga berkembang sehingga membentuk dua inti, yakni inti generatif dan inti vegetatif. Nah, inti generatif itu dia membelah lagi, ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Lalu inti vegetatif ini dia akan berkembang menghasilkan bulu sari, di mana bulu sari ini nantinya akan menjadi jalan masuknya inti generatif menuju ke mikrofil di putik ini. Nah, dua inti ini akan menempel pada kepala putik. Lalu selama perjalanan inti generatif ini melewati bulu sari untuk menuju ke sini, itu di dalam putik ini juga mengalami pembelahan sel induk megaspora. Nah, jadi sel induk megaspora ini akan mengalami meiosis, lalu menghasilkan 4 megaspora. Sama seperti di gimnosperma tadi, 1 megaspora bertahan dan 3 yang lain lisis. Nah, satu megaspora yang bertahan ini dia akan mengalami mitosis sebanyak 3 kali dan menghasilkan 8 sel. 3 sel ini akan menempati bagian atas di sini. Itu 3 sel ini bernama antipoda. Lalu 2 sel di sini dia akan melebur sehingga membentuk 2 inti dalam 1 sel. Ini disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Lalu 1 sel ini adalah ovum dan 2 sel ini adalah sinergit yang mengapit ovum ini. Ketika inti generatif telah mencapai pangkal sini, lalu inti vegetatifnya itu akan lisis, sudah tidak diperlukan lagi. Saat sudah sampai di sini, maka akan terjadi pembuahan yang pertama, itu antara induk kandung lembaga primer atau disebut juga ovum dengan inti generatif 1, karena inti generatif 1 tadi dia yang berada di depan. Terjadi pembuahan lalu menghasilkan biji atau embrio sporofit yang bersifat diploid. Lalu pembuahan yang berikutnya itu terjadi dengan inti kandung lembaga sekunder dengan inti generatif 2 dan menghasilkan endosperma. Endosperma ini adalah cadangan makanan yang bersifat triploid. Karena IKLS-nya dia 2N bertemu dengan generatif 2-nya N, jadinya 3N atau triploid. Sekarang kita masuk ke klasifikasi angiospermae. Angiospermae dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah kotiledon. Angiospermae dengan 1 kotiledon disebut monokotil dan angiospermae dengan 2 kotiledon disebut dikotil. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara monokotil dan dikotil. Yang pertama dari daun. Daun untuk monokotil dia berbentuk sejajar atau melengkung, sedangkan daun dari dikotil dia menyirip atau menjari. Selanjutnya untuk berkas pengangkutnya. Berkas pengangkut monokotil tersebar di seluruh jaringan, di bagian jaringan, dan berkas pengangkut dikotil dia tertata. Lalu untuk keping bunga monokotil dia
berjumlah 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil berjumlah 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Dan yang terakhir, monokotil berakar serabut, sedangkan dikotil berakar tunggang. Selanjutnya, ini adalah contoh monokotil dan dikotil ya. Contoh spesiesnya. Monokotil itu ada Hordeum vulgar, ada Phoenix robeleni, lalu ada Roscanina, dan dikotil ada Roscanina dan Mangifera indica atau mangga. Lalu ada juga klasifikasi Angiospermae, yakni Angiosperma basal dan Magnolia. Angiosperma basal contohnya adalah Nymphea rangerat atau lili air, dan Magnolia contohnya adalah Magnolia grandiflora. Nah, selanjutnya Angiosperma ini sangat bermanfaat bagi lingkungan, bagi hewan, juga bagi manusia. Dia bermanfaat bagi lingkungan karena dapat menyuburkan tanah, karena Angiosperma dapat bersimbiosis dengan jamur atau bakteri. Lalu dia bermanfaat bagi hewan, yakni sebagai sumber makanannya. Begitu juga bagi manusia sebagai sumber makanan dan sumber-sumber bahan baku alat-alat yang digunakan manusia. Sekian penjelasan tentang klasifikasi tumbuhan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.